Film ini mengisahkan tentang seorang gadis muda yang telah dihack HP-nya dan ia diteror habis-habisan oleh si hacker yang kebetulan dia adalah seorang si kipit. Ternyata sosok dari hacker ini adalah seorang pria yang nampak biasa saja. Siapkan kopi sawajan, monggo selamat menonton. Di awal cerita memperlihatkan seorang gadis bernama Nami yang sedang memainkan handphonenya. Dari mulai bangun tidur hingga jalan-jalan dengan teman-temannya, Nami ini selalu saja memainkan handphone untuk selfie, memainkan sosial media, dan pada kehidupan nyata pun kita sebagai manusia biasa pun sama, selalu saja tidak lepas dari yang namanya handphone. Dari mulai ke toilet sampai makan pun tak lepas dari yang namanya handphone. Dan kisah ini akan memperlihatkan bagaimana bahayanya HP jika data kita sampai bocor. Dari mulai sosial media hingga chattingannya pun dapat dihack oleh orang yang tadi kenal dan dapat mengancam nyawa kita sendiri jika kita tidak hati-hati dalam menggunakan handphone. Lanjut ke Nami. Setelah selesai, Nami dari jalan-jalannya bersama teman-temannya, Nami yang tertidur di dalam bus tak sengaja menjatuhkan HP-nya. Hingga ada seorang yang mengambilnya, dan inilah awal mula petaka bagi Nami ini. Tiba-tiba langsung pagi saja, ini adalah orang yang menemukan ponsel Nami. Ia berkata bahwa ia akan segera mengembalikan ponsel ini. 제 친구 핸드폰인데요. 여보세요? 이거 남이 핸드폰 맞는데? 잠시만요. 그러면 제가 핸드폰 주인하고 Pindah ke rumah Nami. Ia didatangi oleh sahabatnya yang langsung masuk ke rumah. Ia mencari-cari Nami, namun Nami tidak ada di tempat tidurnya. Setelah mencari selama 2 abad, ternyata Nami tertidur di luar, di bawah meja. Itu sangat membuat saya terkejut. Saya mengira Nami telah lost doll. Ketika Nami kembali ke kasurnya, ia mencari teleponnya dan ia sadar bahwa telepon yang selama ini menemani hidupnya telah hilang dari genggamannya dan meminta sahabatnya itu untuk memiskolnya. Kembali ke pria tadi, kita Nami saja Samid. Sahabat Nami memintanya untuk mengembalikan telepon itu di sebuah kafe. Namun, di tempat lain di sebuah hutan telah terjadi terlosedolan yang sangat mengerikan sekali dan Pak Pol ini mengatakan bahwa pemlosdolan ini sangat terencana sekali. Dan di sisi lain ia menemukan sebuah petunjuk dan mencurigai seseorang. Ternyata Pak Pol itu adalah ayah dari si Samid. Dan petunjuk itu mengarah pada putranya sendiri yaitu Samid. Yang mana pemuda gagah itu terlihat sangat cupu dan biasa-biasa saja. Justru itu yang membahayakan. Diam tapi menghanyutkan. Tak berbunyi tapi baunya kayak bangkai, yaitu kentut Anda. 주변 애들 중에 범인 있다 뭐 그거야? 그렇지. 또 안 해놓고 뭐 어떻게 찾을 거야? 그 소심한 애가 무슨 사람을 죽이 대체 뭔 소리를 하고 있는 거지? Kembali ke Nami, ini adalah ayah Nami dan ia mendapati telepon dari si Samid. Ia berkata bahwa ia tak sengaja menjatuhkan HP-nya, padahal ia sengaja merusaknya karena layarnya tidak bisa dibuka. Cuak. Nami pun diminta untuk dating di counter HP dan Samid berkata bahwa ia telah membayar jasa servisnya dan tinggal menunggu jadi saja. Nami bergegas ke counter tersebut dan segera mengambil HP-nya. Namun tukang counter tersebut adalah si Samid sendiri tanpa Nami sadari. Dan ini sangat membuat saya terkejut. Ia memasang sebuah kamera pengintai pada HP Nami dan ia mulai membuat klon perangkat pada aplikasi buatan yang mana aplikasi itu bisa mengklon perangkat sehingga bisa dikontrol dari jarak jauh. Kontrol, ada R-nya. Dari sini pun sudah terlihat jelas bahwa si Samid ini bukan sembarang orang, yang mana ia bisa saja jadi apapun demi meraih apapun yang ingin dia lakukan. Esok hari pun tibalah Samid di sebuah kafe milik ayahnya Nami. Ia dengan santainya datang dan memesan sebuah minuman yang tidak ada di menu. Tentu Nami tidak mengenalinya siapa pria itu. Lalu ayahnya pun menanyakan pada Nami, apakah ia temanmu? Nami mengatakan tidak karena ia juga baru melihatnya di kafe ini. Ayah Nami sepertinya menaruh kecurigaan pada pria, yang mana seakan pria itu memancarkan tanda bahaya.
Dan itu adalah firasat kuat kasih sayang seorang ayah pada putrinya. Di sini diperlihatkan bagaimana Samit mengetahui semua kegiatan Nami dan mencatat kemana saja Nami pergi, siapa orang penting terdekatnya, alamat rumah Nami, dan pada catatan itu tertulis bahwa Nami, Bu Bos, dan ayahnya termasuk dalam target pemlosedolan oleh si Samit ini. Pindah ke tempat kerja Nami, ia secara pribadi dipanggil oleh bosnya untuk membicarakan kenaikan gajinya karena Nami adalah pekerja terlama. Sekaligus juga ia berprestasi di kantornya. Bosnya meminta agar jangan memberitahukan pada siapapun masalah kenaikan gaji ini. Akan tetapi, telepon Nami saat ini telah disadap oleh Samit. Tentu ia mendengar semua pembicaranya. Pindah ke ayah Samit, ia pun mendatangi ibu Samit di sebuah pedesaan, membicarakan tentang putranya yang memiliki sebuah kebun rahasia di puncak gunung dan keterkaitan putranya mengenai pemlosedolan yang terjadi akhir-akhir ini. 너도 아무도 모를 그런 데 있잖아. 식목일 날 자전나무 심었잖아. Lalu malamnya, ayah Samit datang ke alamat Samit yang ia dapatkan dari ibunya Samit di pedesaan tadi. Ia dengan sangat amat teliti memeriksa ruangan demi ruangan untuk membuktikan keterkaitan putranya mengenai insiden besar ini. Namun tak disangka-sangka, dan saya juga sudah menyangkanya, ditemukan sebuah foto-foto korban dari si Samit dan beberapa handphone yang kebanyakan korbannya adalah seorang wanita. Dan persis rencananya seperti apa yang terjadi pada Nami sekarang, yaitu penyadapan handphone. Ngeri sekali bro. Ayah Samit merekam barang bukti dengan sangat detail, dan di sisi lain Samit sedang pulang menuju rumahnya. Ia mengetahui bahwa ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumahnya. Ayah Samit pun menyadari bahwa Samit telah kembali, dan benar saja Samit malah memfoto dirinya dari luar rumah lalu mengirimkannya pada dirinya. Lalu ayahnya pun dengan segera mengejarnya, namun si Samit ini malah mengerjainya dan Samit pun berhasil lolos. Setelah kejadian itu, Samit dengan polosnya datang ke kafe Nami, lalu memesan minuman kesukaannya, yaitu buah plum. Tentu saja, ayah Nami di sini masih menaruh kecurigaan gerak-gerik aneh si Samit ini. Ia pun mendekati Nami dan membeli sebuah barang dari Nami. Lalu ia juga memberikan sebuah tiket dan kartu nama pada si Nami ini dan bertuliskan bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan keamanan digital. 네, 확인해 보시고. 감사합니다. 네. 이거 삐삐밴드. 네, 삐삐밴드. Nami diantar pulang ayahnya dan ia memperingatinya dalam percakapan itu. Ayah Nami memberitahu bahwa pria yang di kafe tadi sangat aneh. Pasalnya, ia tiba-tiba membeli barang, memberi tiket, dan memberi kartu namanya. Akan tetapi, Nami meyakinkan ayahnya bahwa ayah tak perlu cemas. Akan tetapi dari percakapan itu si Samit mengetahui bahwa ayah Nami telah mencurigainya, dan saya yakin ayah Nami ini akan jadi incaran Samit Edan ini. Tiba-tiba di rumah Nami terdengar ketukan yang keras. Nami pun ketakutan dan ternyata yang datang ialah sahabatnya sendiri. 무서워. Mereka membicarakan tentang si Samit ini yang bekerja di sebuah perusahaan keamanan digital. Dan ternyata di perusahaan itu juga ada salah seorang teman Nami yang bernama Yujong. Pindah ke rumah ayahnya Nami, ia tiba-tiba mendapat pesan dari Nami dan memberitahukan bahwa ada paket di depan rumahnya. Lalu ketika ayah Nami keluar mengambil paketnya, tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya dari belakang. Tentu saja itu bukan Nami yang mengirim pesan, tetapi si Samit yang memang menjebaknya. Saya juga udah sangat erosi sekali melihat si Samit ini guys. Pengen saya berpindah di hutan tempat pemlosedolan massal terjadi.
nampaknya satu persatu korban telah ditemukan oleh para polisi di tempat kejadian. Apakah benar si Samit yang melakukannya? Bancut. Pagi hari pun tiba. Di sini hal mengejutkan terjadi tatkala Nami ada panggilan tak terjawab dari Bu Oh di HP-nya. Apa yang telah dilakukan si Samit ini? Apakah itu ulah si Samit? Ternyata dalam akun Kirkenya atau akun bisnis milik bos Nami telah mempost status dengan mengata-ngatai bosnya. Tentu itu bukan Nami yang melakukannya. Di sini saya sangat-sangat erosi sekali, saking erosinya saya sampai sakit perut dan BAB saya setelah makan sabang dari Bu Siti. 처맞고 해킹당한 것 같아요. 저 못 믿으시는 거예요? 아시잖아요. 제가 왜 그런 짓을 하겠어요. 그러게. 왔어요. 죄송해요. 이해해요. Lanjut ke rumah ayah Nami. Di sini ayah Nami yang telah disandra mengatakan pada si Samit bahwa jika kau menyakiti putriku, maka aku akan memlosdolkanmu. Samit itu tertawa dan mengatakan dengan alat ini saya bisa melakukan segala hal, mengetahui semua aktivitasnya, dan bisa aku apakan sesukaku. Ia mengatakan juga bahwa saya seperti ini karena ayah saya yang tidak menghubungi saya setelah saya kabur dari rumah. Emang bangkok si Samit ini. 뜻대로 움직일 수 있고 누구든 될 수 있는데 근데 뭐 네가 뭘 샀는지 뭘 원하 이제서 좋은 아빠인 척하고 있어. Nami teringat pada Samit yang mana Samit bekerja di keamanan digital. Ia malah mengundang Samit dan mengatakan bahwa HP-nya telah diretas. Tentu Samit ini dengan sangat mudah sekali bolak-balakan fakta dan malah membuat Nami menuduh sahabatnya sendiri, yang mana sahabat ini tadi malam bersama Nami dan tidur bersama dengannya. 배터리가 좀 빨리 닳고 그랬나요? 맞아요. 그러니까 이 카메라 있잖아요. 이게 뭐냐면 누군가가 남의 씨 폰에 몰래 남의 씨 폰을 몰래 남의 씨 집에 들어가. 왜 이래? 다 티나. 스파이웨어 깔려 있다고. 그것도 내가 깔아. 야, 라고 하면 되잖아. Esok hari pun tiba. Mayat di hutan pun semakin banyak ditemukan dengan jumlah 7 mayat. Wah, edon sekali Samit ini. Asisten ayah Samit pun mengatakan apa yakin Samit yang melakukannya. Ayah Samit pun diam dan mengatakan, ya seperti ini karena salahku. Lantas mereka bergegas menuju counter HP milik si Samit. Daftar korban Samit pun ditemukan di sana, termasuk nama Nami. Dan kebetulan sekali Nami pun juga berada di counter itu, dan Nami mengatakan bahwa HP-nya telah diretas dan dia menghancurkan hidupku, dan mencurigai bahwa disinilah dimulai peretasan itu. 주변 사람들한테 미친년 됐고요. 제일 친한 글로 가죠. 만약 다 듣고 있는 것 같고. Lalu Nami dan ayah Samit melakukan sebuah rencana untuk menangkap si Samit. Dan karena HP Nami sedang mati, jadi Samit tidak bisa mendengar apapun dari perangkat HP Nami. Di sini saya senang sekali karena Nami begitu cerdas untuk menghancurkan si Samit tentunya. Rencananya adalah dengan Nami mengundang si Samit untuk datang ke rumahnya dan memperbaiki laptopnya yang rusak, untuk menjebaknya bersama dengan ayah Samit yang akan langsung menyergapnya jika Samit berhasil terpancing keluar dan datang ke rumah Nami. Dan benar saja, dengan potongan dan gaya yang rambut yang baru yang Samit datang ke rumah Nami. Ulang-ulang. Dan benar saja, dengan potongan dan gaya yang rambut yang baru, Samit datang ke rumah Nami. Dan ayah Samit pun langsung menghadangnya dan menodongkan senjatanya. Samit mengatakan bahwa ia bukanlah Samit, aku adalah orang lain, dan lantas mau memfoto para polisi ini karena sembarangan menangkap dan mengancam warga sipil dengan senjata. Lalu pater ayah Samit pun meminta maaf dan membiarkan dia pergi. Geram sekali antuh. 살이면 다야? 잠깐. 에이. 저 그런 사람 아닌데요. Kembali ke Nami bahwa dia akan mengatakan bahwa Samit akan datang pada akhir pekan.
Nami pun berencana akan menggunakan HP lamanya agar aman dari peretasan si Samit ini. Pak polisi pun menyarankan agar Nami tidur di tempat yang aman, dan Nami mengatakan bahwa Samit ini bukan tukang losdol kan. Pak Pol pun tersenyum dan tentu saja dalam hati berkata, Samit ini adalah monster. Nami pun mendatangi rumah ayahnya dan melihat bahwa ayahnya sudah tidur. Tentu saja itu bukan ayahnya, karena yang kita tahu ayah Nami telah diculik oleh Samit Edon. Samit pun menghubungi Nami dan mengatakan bahwa ia telah ganti ponsel. Nami langsung menelpon Samit dan ia mendengar nada dering berada di rumah ini. Yang berarti Samit juga ada di rumah ini. Nami mencari-cari di mana suara getaran itu berasal. Dan akhirnya Samit pun muncul dengan muka menyebalkannya itu. Ganteng tapi menyebalkan. Kayak saya. Jia. Lanjut. Ia memberitahu Nami, jika kau macam-macam maka aku akan melosdolkan ayahmu. Nami pun pasrah sembari mengatakan, baiklah, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Lantas Samit pergi ke toilet. Begitu kesempatan datang, Nami pun mengambil pacul untuk memacul Samit begitu ia keluar dari toilet. Dan tiba-tiba tak disangka-sangka di sini hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata Samit menyandronya di dalam toilet dan mengancam untuk melepaskan paculnya. Ancam-ancaman pun terjadi di sini. Akhirnya Nami pasrah dan menyerahkan dirinya pada Samit. 아빠. 시키는 대로 다 했잖아. 너도 약속. Ketika Samit keluar dari toilet, ia menemukan kertas kecil bertuliskan, aku tidak akan mengirim pesan dan hanya akan menelpon. Samit pun langsung sadar bahwa kertas itu dari ayah Samit. Dan benar saja, dengan cepat dan tepat waktu sekali, di mana Nami dan ayahnya telah sekarat. Pak polisi langsung masuk ke rumah, namun Samit menyadarinya. Dan Samit pun langsung dihantam bau mentah oleh ayahnya sendiri dan lalu mengikatnya dan menyeretnya. Ia bertanya, di mana anakku? Samit menjawab bahwa akulah anakmu, ayah. Di sisi lain, partner ayah Samit bergegas menyelamatkan Nami dan ayahnya yang hampir losdol. Ayah Samit pun terus memukulinya hingga ia mencari ponsel anaknya. Dan ternyata anak asli dari Pak Pol ini ternyata telah menjadi korban dari bengisnya Samit ini. Yang mana ia akan menjadikan foto wallpaper dari HP korban yang telah diambilnya. Dan tentu saja handphone itu berarti juga milik si anaknya Pak Pol ini. Dan ia tentu saja bukan anaknya. Pak Pol pun di sini sangat marah dan akan melosdolkannya. Lalu Nami telah sadar dan di matanya tersimpan emosi dan dendam yang sangat-sangat dalam karena si Samit ini. Hidup Nami menjadi hancur berantakan. Ia melihat pistol dari si Pak Pol yang sedang menyelamatkan ayahnya dan mengambilnya lalu mendatangi si Samit dengan secara perlahan. Dan Brudos. Akhirnya di sini saya sangat bernafas lega sekali, Bung. Bukan hanya Nami, namun saya juga ikut senang karena losdolnya si Samit ini. Dengan ini, maka pemlosdolan tak akan terjadi lagi, guys. Akhirnya, kehidupan Nami kembali seperti semula, berkumpul dengan ayah dan sahabatnya. Namun, tiba-tiba ada orang yang diam-diam memotretnya. Apakah ini? Apakah si Samit yang asli masih hidup dan Samit tadi adalah palsu? Itu bisa saja karena melihat betapa liciknya si Samit ini dan cerdasnya dalam menyusun rencana jahatnya.
Demi kepuasan hasrat si kepetnya, film pun berakhir. Lantas, hikmah yang bisa kita ambil dari film ini ialah berhati-hatilah dalam menggunakan dan menyervis HP. Pastikan lagi bahwa menyervis HP itu bisa ditunggu di tempat, jangan ditinggal. Dan jangan mengunduh sembarangan aplikasi dari kiriman teman sekalipun. Yang jelas, orang jahat selalu ada di sekitar kita. Waspodolah, waspodolah, waspadolah. Terus dukung saya hingga sukses. Dan insya Allah kalian juga akan ikut sukses. Amin. Enjoy life. Bye-bye.